Hai semua, apa kabar? Sehat-sehat saja kan? Oke, sama sajalah seperti dengan diriku yang selalu ceria ini, kan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat nih di ending film animasi DCAMU, DC Animated Movie Universe, yang ada di film pertamanya yaitu Flashpoint Paradox, di mana waktu itu Flash Barry Allen akhirnya kembali ke realitas asalnya. Hanya saja nih, timeline di garis waktu itu kan telah berubah. Meskipun normal kembali, ya hanya saja nih ada beberapa perubahan pada masa itu, seperti kostum pahlawan super dan para pahlawan Justice League yang tidak pernah bertemu. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah mereka ini, para pahlawan Justice League, ya pahlawan super gitu, tidak pernah berpengalaman untuk bekerja sama dalam satu tim. Dalam arti yang lain, ya seperti ini nih, pada masa setelah Flashpoint terjadi, Flashpoint Paradox, setelah kehidupan superhero di restart lagi dan cerita mereka masing-masing diulang lagi. Tapi oleh karena cerita di DCAMU ini mengenai Justice League, kecanggungan tim yang baru dibentuk dengan cara yang tidak sengaja ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk melawan penjajah antar galaksi. Siapakah dia? Ya, si Darkseid yang tiba ke bumi untuk mengambil sumber daya di bumi. Tentu saja nih, pahlawan super yang tidak pernah bertemu ini harus bekerja sama. Ada Shazam, Batman, dan Justice League yang lainnya lah yang akan melawan Darkseid. Dan pada momen inilah para pahlawan super dipertemukan, yang kemudian Justice League pun diperkenalkan. Sekali lagi, cerita animasi ini ya merupakan cerita di era baru setelah Flashpoint Paradox terjadi, di mana juga nih film animasi DC Animated Movie Universe Justice League War yang akan kita rekap ini diadaptasi dari serial Justice League volume kedua di era The New 52. Ya, inilah ulasan cerita film animasi DCAMU, DC Animated Movie Universe, yang selanjutnya setelah Justice League Flashpoint Paradox, yaitu Justice League War. Semoga kalian yang sudah melihat film animasi kartun ini bisa teringat kembali nih dengan alur cerita yang aku sampaikan dalam rekap film animasi DCAMU Justice League War. Check it out. Tapi sebelum kita masuk ke rekapnya, mari dukung channel DC Indonesia ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, terima kasih, kalian itu sangat luar biasa. Kan gitu, ya enggak? Ya. DCAMU Justice League War dengan durasi selama 1 jam 19 menit yang dirilis pada tahun 2014. Nah, setelah apa yang terjadi nih pada adegan tambahan setelah post credit scene yang ada di film DCAMU sebelumnya, yaitu Flashpoint Paradox, dengan menampilkan banyaknya para demons yang muncul di balik teleportasi yang disebut Bomb Tube. Ternyata para demons yang berasal dari planet Apocalypse melakukan serangkaian penculikan yang misterius di kota Gotham. Dengan adanya rekaman video yang tersebar sehingga terpublikasikan pada sebuah berita, menunjukkan bahwa pelaku penculikan tersebut diduga adalah Batman. Ya terang aja lah ya kan, karena dengan bentuknya yang mirip dengan sosok ksatria kegelapan yang ada di kota Gotham, orang pun merasa yakin itu adalah Batman. Dan atas dugaan itu, tentu saja Batman yang ada di saat ini merupakan incaran kepolisian. Batman menjadi seorang buronan penjahat berkostum kelelawar yang berada di balik insiden tersebut. Seorang wanita yang telat menaiki kendaraan sewa transportasi, tiba-tiba dia diculik nih oleh sosok berjubah yang mirip dengan jubahnya si Batman, sehingga membuat Green Lantern Hal Jordan yang datang tanpa disangka ada di kota Gotham itu untuk menghadapi si penculiknya. Hal Jordan pun berhasil menyelamatkan si wanita yang diculik di saat wanita itu dijatuhkan dari atas sebuah gedung. Setelah mengamankan si wanita ini, si Green Lantern Hal Jordan pun kemudian berfokus untuk mengejar si penculik. Namun sebelum dia menemukan si penculik, ternyata si penculik itu langsung memergokinya dan menyerang si Green Lantern, yang akhirnya terungkap bahwasanya penculiknya itu adalah seorang alien yang disebut Parademons dengan bentuk yang sangat mengerikan. Tentu saja hal ini membuat kedua orang ini harus terlibat dalam pertempuran. Dan oleh karena pertempuran mereka ini berada di kota Gotham, tentu saja Batman yang ada di kota Gotham langsung datang ke dalam pertempuran itu. Tepat pada saat itu juga Green Lantern Hal Jordan berada dalam kewalahan menghadapi para demon, di mana Batman berhasil menyelamatkan Green Lantern dari sebuah atap bangunan, yang selanjutnya Batman dan Green Lantern pun bersama-sama mengalahkan para demon. Seperti yang aku sampaikan tadi nih, Batman dan Green Lantern ini selama ini kan
mereka tidak pernah bertemu. Green Lantern menyatakan bahwa selama ini Batman adalah mitos dan ternyata pada faktanya sekarang terlihat nyata tuh di depannya. Green Lantern Hal Jordan pun akhirnya berkenalan dengan Batman pada saat itu juga. Namun hal lain yang harus mereka lakukan sekarang ini adalah melarikan diri karena pihak kepolisian Gotham GCPD mengejar mereka, dan oleh karena itulah mereka pun harus mencari tempat yang tidak bisa dikejar oleh kepolisian yang membawa transportasi helikopter. Dan meskipun intro perkenalan mereka ini agak sedikit kaku, si Batman pun ya mengetahui juga nih kekuatan Super Green Lantern itu berasal dari cincin si pemakainya. Selanjutnya mereka pun melakukan investigasi terhadap monster Parademon, di mana monster itu menyerang mereka berdua. Mereka pun melarikan diri dari kejaran GCPD hanya untuk mengejar Parademon ke bawah jalanan kota. Setelah berhasil mengalahkan Parademon, Batman pun menjelaskan kepada teman barunya itu bahwa menurut saksi yang melihatnya, Parademon itu datang ke Gotham untuk memasang bom ledakan di pusat kota. Di bawah lorong selokan bawah kota Gotham, mereka kemudian melakukan investigasi tentang apa yang sebenarnya dilakukan monster itu. Dan ternyata nih pada titik ini mereka melihat tuh ada salah satu Parademon sedang mengisi daya kotak yang disebut Mother Box. Green Lantern yang menduga itu adalah bom yang sengaja dipasang oleh monster itu, dia pun langsung menghampiri Parademons, dan sebelum bom itu meledak, monster itu sempat mengucapkan for Darkseid. Nah, setelah ledakan itu macam gitu, Batman dan Green Lantern ternyata berhasil selamat berkat terlindungi dari konstruksi cincin Green Lantern yang mengurung mereka dengan bentuk brankas. Kemudian mereka pun menjadi penasaran dengan kotak yang baru meledak itu. Yang selanjutnya mereka pun meneliti nih tentang kotak Mother Box itu sambil menyimpulkan bahwa kotak itu berasal dari luar planet bumi. Nah, jika hal ini berhubungan dengan alien, tentu saja hanya satu orang yang menurut mereka bisa membantunya untuk memecahkan permasalahan ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Man of Steel. Dan selanjutnya si Batman dan Green Lantern pun memutuskan untuk mencari Superman di kota Metropolis untuk menemukan jawaban. Kemudian kita berpindah ke Metropolis. Ternyata ada Mother Box lain yang sekarang ini sedang dilakukan penelitian pada sebuah riset laboratorium pemerintah, Science and Technology Advanced Research Laboratories, yang disingkat STAR Labs, salah satu organisasi penelitian yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Kotak kubus itu mereka dapatkan dari The Flash Barry Allen. Diharapkan untuk meneliti apakah kotak itu yang didapatkan si Barry ini, yang juga sebelumnya dari seorang alien yang ada di Central City. Ternyata perangkat itu saling berhubungan dengan perangkat yang lainnya yang sudah ditanamkan oleh pada beberapa bagian kota yang lainnya di seluruh dunia. Silas Stone pun yang menjadi juru riset pun mengungkapkan jika begitu berarti nih benda itu saling berkomunikasi dengan seseorang. Silas Stone ini ayah dari seorang pria yang bernama Victor Stone. Sebenarnya dia itu diminta untuk menghadiri acara putranya dalam turnamen pertandingan sepak bola Amerika. Tapi hanya saja nih karena tugas ini dia menjadi penasaran, dia abaikanlah untuk menghadiri pertandingan putranya itu demi untuk mempelajari kubus aneh yang disebut Mother Box. Di lapangan olahraga, pada pertandingan Victor Stone, ada seorang pemuda yang menghadiri pertandingan tersebut. Pria itu menyusup bagaimana caranya untuk dia bisa masuk ke dalam pertandingan tersebut. Pria itu bernama Billy Batson dan berhasil duduk di bangku orang tuanya si Victor Stone. Nah, di Washington DC ada aksi demonstran nih yang ada di depan Gedung Putih anti pahlawan wanita, yaitu Wonder Woman, di mana pada kesempatan kali ini Princess Diana pun ditemani oleh Steve Trevor sebagai pejabat negara untuk bertemu dengan presiden. Di ruang ganti, Victor Stone bertemu dengan Billy Batson. Ternyata Billy Batson sedang mencoba untuk melarikan diri dari seorang petugas. Victor pun membantunya. Billy pun kemudian pergi mengenakan kaos bernomor atletnya si Victor Stone. Kita kembali nih ke Green Lantern dan Batman yang baru saja tiba di Metropolis. Batman dan Green Lantern pun akhirnya bertemu dengan Superman. Tapi nih pertemuan mereka ini malah bertarung dengan si Superman. Wait here, I got this.
Walaupun pertarungan mereka itu 2 lawan 1, ya si Superman ini dapat mengalahkan si Batman dengan si Green Lantern, di mana Superman ini sebenarnya telah bertarung dengan Parademon sebelumnya, dan pada kesalahpahaman di antara mereka yang menurut si Superman ini, kedua orang Batman dan Green Lantern ini sedang bekerja sama dengan Parademons, yang kemudian ya pertempuran mereka pun semakin menyebar di sebagian kota, tetapi akhirnya berhenti ketika Batman menyebut Man of Steel Clark Kent. Dan ya, atas tanggapan dalam memanggil sebutan itu, Superman pun menjadi berhenti di saat detik-detik sebelum membantai Batman dan Green Lantern. Dia pun menggunakan penglihatan X-ray-nya dan menemukan identitas rahasia Batman ternyata adalah Bruce Wayne. Nah, si Green Lantern pun bertanya, dia tidak tahu siapa itu si Bruce Wayne. Bruce Wayne? Who the hell is Bruce Wayne? Nah, di saat itulah kemudian Superman yang sudah mengetahui di balik topengnya Batman itu adalah Bruce Wayne, dia pun menjadi lunak, menjelaskan kepada Batman dan Green Lantern bahwa Parademon itu benar berada dari luar bumi, tetapi mereka itu tidak berasal dari planet Krypton. Tentu saja mereka pun menjadi bertambah penasaran. Selanjutnya kita berpindah ke luar bumi. Ada tuh satu planet yang disebut planet Apocalypse. Nah, di planet itu ada seorang penguasa yang bernama Darkseid. Di saat ini dia sedang berbicara dengan asistennya yang bernama Desaad. Dia memerintahkan asistennya itu untuk bersiap-siap menyerang planet bumi. Berpindah ke Victor Stone yang sedang berangkat ke kantor Star Labs untuk bertemu dengan ayahnya. Setibanya di sana, dia berdebat pula nih dengan ayahnya itu, yang menjelaskan nih kepada putranya bahwasanya si Silas Stone ini menjelaskan sepak bola atau hobi putranya itu tidaklah begitu penting, karena di saat ini dunia sekarang sudah berubah semenjak munculnya para metahuman. Pernyataan orang tuanya itu ya tentu saja membuat hatinya si Victor Stone menjadi sedih dan terluka. Berpindah ke Superman, Batman, dan Green Lantern. Mereka menyadari nih bahwa ini semua adalah pertanda ada yang tidak baik, di mana Batman menyatakan We might be staring down the barrel of a full-scale invasion. ada invasi penyerbuan ke planet mereka. Nah, di saat Green Lantern akan menghancurkan kota itu, tiba-tiba I'll show you, idiotic. kota itu menjadi aktif dan bush, beberapa portal yang disebut bomb tube muncul di Star Labs, dan ada juga nih muncul di seluruh belahan dunia. Begitu juga nih dengan kota perangkat mother box yang ada di Star Labs juga menjadi aktif, sehingga sebuah ledakan yang fatal pun terjadi di Star Labs, melukai dan menanamkan teknologi yang ada di perangkat kotak ke dalam tubuhnya si Victor, yang selanjutnya memaksa Star Labs untuk membawa putranya si Silas Stone itu untuk dirawat ke ruang gawat darurat yang disebut Red Room, ya dengan maksud untuk dapat menyelamatkannya. Si Silas Stone pun melakukan pekerjaan medis yang berteknologi canggih untuk dapat menyembuhkan putranya. Namun apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata efek dari perangkat alien itu telah mengkoneksikan putranya dengan berbagai teknologi. Di sanalah dia mengetahui bahwa Victor Stone melihat dengan sejumlah parademons yang tidak terhitung yang terus bermunculan di seluruh dunia dan menyerang, ya menculik semua orang. Teknologi kotak itu yang terhubung ke Victor dan peralatan laboratorium ternyata mengubah si Victor menjadi cyborg. Meskipun Flash tiba untuk menyelamatkan para ilmuwan, namun sistem cyborg itu yang ada pada tubuhnya si Victor Stone yang telah menyatu dengan bentuk robot cyborg ini mengungkapkan tentang detail mengenai planet Apocalypse, Darkseid, dan rencana invasi mereka ke planet bumi. Berpindah ke Billy Batson. Dia ini adalah seorang putra yang tinggal di rumah keluarga angkatnya. Nah, di rumah orang tua asuhnya inilah dia sempat melihat para demons yang ada di luar rumah, dan sebelum mengancam nyawanya itu, dia pun berubah menjadi pahlawan super yang disebut Shazam. Jerk.
Sementara itu, pesawat Air Force One yang diserang oleh Parademons di udara dapat diselamatkan oleh Wonder Woman Diana Prince yang dibantu juga nih oleh si Superman, yang selanjutnya mereka pun ya berkenalan. Nah, setelah huru-hara dan kekacauan ini semakin terjadi, tentu saja semua pahlawan super pun muncul satu persatu, dan di momen inilah mereka pun dapat berkumpul. Di saat itu jugalah Cyborg kemudian mengungkapkan bahwa invasi alien itu adalah pengaturan untuk mengubah bumi. Darkseid yang akhirnya datang muncul ke permukaan menjadi terbukti sebagai lawan yang paling kuat yang dapat mengalahkan para pahlawan dengan sangat mudah sekali. Superman pun ditangkap, sedangkan si Batman menghentikan Green Lantern dan meyakinkannya untuk membantu para pahlawan bekerja sama setelah dia membuka topengnya sendiri. Si Bruce Wayne yang kemudian menyerahkan dirinya sendiri untuk dibawa ke tempat Parademons, semua itu hanya untuk dapat menyelamatkan Superman dengan caranya sendiri. Nah, disinilah kemudian ya si Green Lantern pun bertindak sebagai pemimpin dari pahlawan yang baru pertama kalinya dipertemukan ini, mengumpulkan mereka semua dan memutuskan untuk dapat mengalahkan Darkseid, di mana mereka menemukan titik kelemahannya dengan cara membutakan matanya terlebih dahulu agar dapat mencegahnya menggunakan Omega Beams-nya. Ya, sinar yang berbahaya gitulah dari yang muncul dari matanya itu. Sementara itu, Batman yang tiba di Apokalips dan menghentikan asisten setianya si Darkseid, ya si Desaad. Di saat itu, dia sedang melakukan pengubahan terhadap tubuh Superman untuk menjadi Super Parademons. Kembali ke bumi setelah berhasil menggagalkan Darkseid, Cyborg yang terhubung dengan Mother Box pun dengan mudah dia membuka kembali nih teleportasi bom tiup untuk dapat mengirim si Darkseid dan pasukannya kembali ke dunia asal mereka, Apokalips. Meskipun Parademons telah menghilang dan kembali ke asalnya, namun si Darkseid ini yang sudah buta ini, yang sebelah matanya itu masih tetap berada di hadapan mereka, tetap berada di bumi, yang akhirnya Superman pun kembali sadar dan bersama Batman pun mereka berdua tiba ke daratan bumi dan memberikan serangan gabungan penuh untuk memaksa Darkseid agar masuk ke portal dan akhirnya tertutup. Dan ya, atas tindakan mereka tersebut, aksi heroik yang mereka lakukan, semua warga pun menyukai tindakan heroik mereka. Flash menduga bahwa warga akan menghakimi mereka, ternyata berbeda. Dan di saat ini, dunia telah berhasil diselamatkan. Para pahlawan super sekarang mendapatkan penghormatan dari Gedung Putih. Bumi bersyukur telah menemukan orang-orang seperti mereka. Di saat Presiden bertanya apakah mereka memiliki nama, yang membuat para pahlawan pun menjadi tercengang di saat Shazam menyebut tim mereka adalah The Super Seven. Super Seven. Dan cerita pun berakhir. Nah, walaupun cerita ini berakhir, setelah post credit ada adegan tambahan nih yang menampilkan sebuah kapal Atlantis muncul dari lautan dan menampilkan Ocean Master yang muncul dengan membawa mayat yang dia katakan sebagai raja mereka. Melihat mayat berbagai kehidupan laut yang terkena dari serangan Darkseid sebelumnya, pandangan Atlantis sebagai tindakan perang dari permukaan daratan, dan dia pun bersumpah untuk membalas dendam kepada dunia daratan. Oke, jadi sekali lagi nih aku sampaikan ya, cerita animasi ini mirip dengan apa yang ada di cerita komik era New 50 itu yang ada di serial Justice League volume kedua. Dan cerita animasi selanjutnya dari alur timeline DC AMU ini, Son of Batman. Nah, bagaimana dengan pendapat teman-teman mengenai rekap cerita film animasi ini? Tulis komentarnya di kolom komentar. Dan next kita akan membahas DC AMU Son of Batman. Ya, video rekapnya ada di dalam link deskripsi video ini. Oke, thank you. Terima kasih menonton video ini. Semoga sukses untuk kalian semua dan jangan lupa bersyukur.